Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar sistem informasi akuntansi. Pada pertemuan ke-6 kali ini kita akan membahas mengenai buku besar dan buku besar pembantu. Pada pertemuan ke-5 kita sudah membahas mengenai jurnal, dan pertemuan ke-4 kita sudah membahas mengenai formulir. Jadi sekali lagi Mbak Mas kalian, dalam pencatatan transaksi akuntansi, ya, itu pertama adalah pasti dicatat ke dalam sebuah formulir. Kemudian formulir tersebut nanti kita rekap secara berkala, secara periodik. Selanjutnya kita ke dalam jurnal, first entry-nya di jurnal itu. Nah, setelah kita masukkan ke jurnal, baik itu jurnal umum maupun jurnal khusus, selanjutnya adalah posting Mbak Mas ke dalam buku besar, dan terakhir adalah pembuatan laporan. Kali ini yang kita bahas adalah pertama adalah jenis-jenis buku besar, ya, lalu formulir buku besar, lalu pengkodean yaitu kode rekening, kode posting, dan cara penanganan dokumen sumber. Inilah yang kita pelajari untuk pagi hari ini. Nah, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan buku besar itu, Mbak Mas sekalian. Ini menurut peneliti, ya, dalam sistem akuntansi, buku besar adalah kumpulan rekening-rekening yang digunakan untuk menyortir dan meringkas informasi-informasi apa saja yang telah dicatat dalam jurnal. Sekali lagi, buku besar adalah kumpulan rekening-rekening yang digunakan untuk mensortir dan meringkas informasi-informasi apa saja yang telah dicatat di dalam jurnal. Jadi di sini dalam buku besar itu nanti ada ringkasan, ya, ringkasan, misalkan ada kasnya apa, ada piutang, hutang, pendapatan, nanti dalam bentuk apa, dalam bentuk ringkasan-ringkasan informasi, sehingga itu nanti digunakan dalam pembuatan laporan, apakah itu neraca, laba rugi, perubahan modal, dan seterusnya. Nah, jenis buku besar sendiri itu ada dua, ada buku besar umum dan ada buku besar pembantu. Nah, buku besar umum adalah buku utama pencatatan transaksi keuangan, ya, yang dimana dia mengkonsolidasikan masukan dari semua akun-akun yang ada dalam jurnal dan merupakan dasar dalam pembuatan laporan, baik itu neraca, laba rugi, maupun laporan-laporan yang lainnya. Nah, dalam buku besar itu nanti kita dapat memberikan informasi saldo maupun nilai transaksi setiap kode perkiraan sesuai dalam satu periode akuntansi tertentu, Mbak Mas. Nah, sedangkan kalau buku besar pembantu ini sebagai buku tambahannya, buku tambahan di mana dia digunakan untuk apa? Untuk menyediakan informasi mengenai rekening-rekening buku besar yang membutuhkan perincian khusus, misalkan buku besar pembantu piutang, ya, buku besar pembantu hutang, lalu buku besar persediaan dan barang dagangan. Nah, kemudian dari buku besar pembantu ini dapat disusun daftar mengenai rekening-rekening yang bersangkutan pada setiap tanggal yang dikehendaki. Biasanya ini di akhir bulan atau akhir tahun. Nah, kemudian untuk formulir besar sendiri itu ada beberapa formatnya, ada formulirnya, ya. Ada rekening buku besar dengan debit lebar, lalu rekening biasa, rekening berkolom saldo di tengah, rekening berkolom saldo, rekening ganda berkolom saldo, dan rekening dengan saldo lama dan saldo baru. Baik, kita lihat satu-satu, Mbak Mas sekalian. Pertama adalah formulir dengan rekening buku besar, ya, atau white debit ledger. Di sini kita membuat sebuah buku besar dengan apa? Menyediakan kolom keterangan lebih lebar. Ya. Sisi debit itu lebih lebar dibandingkan sebelah kredit. Kenapa? Karena penjelasannya bersangkutan itu dengan transaksi pendebitan yang lebih banyak dibandingkan dengan penjelasan pada transaksi di bagian kreditnya. Jadi dalam format ini kita tempatkan keterangan di sisi debit itu lebih lebar dibandingkan di sisi kredit. Kenapa? Karena
keterangan di sisi debit itu akan lebih banyak ya dibandingkan dengan di sisi kreditnya. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini contohnya, ini cuma umum ya, ini untuk kredit lebar. Jadi keterangan ini sudah lebih besar daripada di sisi kreditnya. Kemudian rekening biasa atau regular rekening, ini rekening besar yang biasa kita gunakan, di mana kolom keterangan di sisi debit maupun kredit itu sama, Mbak Mas, lebarnya itu sama. Nah, biasanya jenis rekening buku besar pembantu yang menggunakan format ini adalah rekening buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu hutang. Nah, kalau layoutnya seperti ini, kalau kita perhatikan di sini, kolom keterangan yang di sini, Mbak Mas, itu sama, di sisi debit ini sama lebarnya dengan kolom keterangan di sisi kredit yang di sini. Ini adalah format reguler. Nah, biasanya buku besar itu kita menggunakan format yang seperti ini ya. Tapi sebenarnya tergantung di perusahaan masing-masing sebenarnya, sesuai dengan kebutuhan. Ada yang dibuat kolom keterangan debitnya lebih lebar dibandingkan kolom kreditnya, ada seperti itu, dengan asumsi bahwa keterangan yang di debit ini lebih banyak atau lebih sering terjadi dibandingkan dengan yang di kreditnya. Yang ketiga adalah rekening berkolom saldo di tengah atau center balance ledger. Ini kita gunakan jika seandainya kita membutuhkan informasi saldo rekening di setiap saat, baik di sisi saldo debit maupun di sisi saldo kreditnya, dimana dengan intensitas pemberian informasi pada keterangannya itu sama banyaknya, baik transaksi debit maupun transaksi kredit. Nah, jadi di sini kita tempatkan saldo di tengah-tengah. Jadi ada nama rekening, ada nomor rekening, kemudian tanggal transaksi, lalu keterangan, volume ya, atau bukti transaksi misalnya seperti itu, lalu debit. Nah, ini ada saldo di sini, baru kredit, volume, keterangan, dan tanggal. Artinya apa? Jadi kalau kita membutuhkan informasi keterangan antara debit dan kredit itu sama banyaknya, intensitasnya, maka kita gunakan seperti ini. Jadi kolom saldonya itu di tengah-tengah, Mbak Mas. Tanggal, keterangan, vol, debit, saldo, kredit, vol, keterangan, dan tanggal. Yang berikutnya adalah rekening berkolom saldo. Nah, rekening berkolom saldo ini digunakan jika diperlukan penjelasan yang banyak, baik untuk transaksi pendebitan maupun pengkreditan, dan jika diperlukan informasi saldo sesuai berjalan setiap saat. Nah, di mana rekening saldo ini diletakkan sebelah kanan untuk memudahkan penyusunan raca saldo. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan menentukan kolom debit dan kreditnya. Nah, seperti ini. Jadi dalam pembuatan buku besar ini ya, kita tempatkan debit kredit di sini, lalu saldonya di sini. Jadi tanggal, keterangan, vol ya, debit kredit, dan saldo. Atau bisa juga dengan membuat kolom saldo debit terpisah dari kolom saldo kredit. Jadi kalau bedanya apa? Kalau di sini kan debit kredit dan saldonya di sini ya. Nanti kita tinggal debit atau kredit di sini, lalu saldonya berapa nominalnya. Nah, cara kedua adalah dengan apa? Membuat kolom debit dan kreditnya terpisah. Jadi tanggal, keterangan, vol, bukti transaksi, debit, kredit, saldo, debit, dan kredit. Seperti itu, Mbak Mas. Jadi terpisah keterangan debit dengan kreditnya. Jadi dua cara. Pertama adalah dengan membuat dengan kolom DK seperti ini, debit kredit baru saldonya, atau debit dan kreditnya untuk saldonya itu terpisah seperti ini. Yang kelima adalah rekening ganda berkolom saldo atau debit ledger with balance ledger. Ini digunakan hanya jika diperlukan penjelasan singkat untuk setiap transaksi pendebitan dan pengkreditan.
di mana informasi saldo berjalan digunakan setiap saat dan rekening sangat aktif digunakan. Nah, contohnya seperti ini Mbak Mas. Ini nama rekening, tanggal, keterangan, ini volume atau transaksi, debit kredit saldo, tanggal keterangan vol, debit kredit saldo. Ya. Baik, itulah formulir-formulir yang bisa kita rancang ya dalam pembuatan sebuah kode rekening. Nah, berikutnya adalah kita akan membahas mengenai kode rekening itu sendiri. Jadi, kode rekening itu digunakan untuk apa? Dia digunakan untuk mengklasifikasikan, mengelompokkan akun-akun ya, rekening-rekening pada buku besar. Nah, ini sangat vital digunakan dalam sistem akuntansi. Nah, kode adalah kerangka yang menggunakan angka, huruf, atau kombinasi antara angka dengan huruf untuk mengidentifikasi atau untuk mengklasifikasikan sesuatu yang dibuat. Jadi dalam pembuatan kode itu Anda bisa menggunakan angka saja, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 misalnya seperti itu. Bisa juga menggunakan huruf saja, atau kombinasi antara angka dengan huruf, misalkan aktiva lancar AKTL, misalkan AKTL 001. Nah, misalnya itu contoh kode di mana kita kombinasikan antara angka dengan huruf. Nah, dalam pembuatan kode ini Mbak Mas, ini ada 5 metode yang bisa digunakan. Pertama adalah kita gunakan kode angka atau alfabet urut. Jadi 1 sampai 5 misalkan untuk aktiva lancar. Kemudian 6 sampai 10 itu untuk aktiva tetap misalkan seperti itu. Kemudian 20 sampai 25 misalkan untuk hutang lancar misalnya seterusnya. Nah, itu adalah kode angka atau alfabet urut. Jadi kita buat dalam bentuk urut 1 untuk kas, 2 misalkan untuk apa dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah metode angka blok. Nah, ini dalam bentuk blocking nantinya. Lalu kode angka kelompok, angka desimal, dan kode angka yang didahului oleh huruf. Ini kombinasi antara angka dan huruf. Nah, pertama adalah kode angka blok. Kode angka blok ini rekening buku besar itu dikelompokkan menjadi beberapa golongan, dan setiap golongan disediakan blok angka yang berurutan untuk memberi kode. Ini kode angka blok Mbak Mas. Nah, contohnya seperti ini. 1 sampai 24 itu aktiva lancar misalnya. 25 sampai 39 investasi jangka panjang. 40 sampai 69 aktif tetap berwujud. 70 sampai 79 aktiva tidak berwujud. Kemudian 1 sampai 124 utang lancar. Jadi dalam pembuatan kode perkiraan ini ya, kita buat dalam bentuk blocking angka. 1 sampai 24 aktiva lancar, 100 sampai 124 utang lancar, 130 sampai 139 modal, 140 pendapatan, 170 APP, 200 dan seterusnya, biaya produksi dan seterusnya. Nah, itu adalah blocking ya. Nah, kedua adalah kode angka berkelompok. Nah, kode angka berkelompok ini itu terbentuk dari 2 atau lebih subkode yang dikombinasikan menjadi satu kode. Karakteristiknya: 1. Rekening diberi kode angka atau kombinasi angka. Jadi kita berikan kombinasi angka atau kombinasi angka. Misalkan gini. Jadi kita buat pengkodian 1, misalkan 1 itu adalah untuk menunjuk aktiva misalkan seperti itu. Kemudian 2 itu menunjuk itu digit pertama ya, digit pertama 1 itu menunjuk aktiva, 2 itu menunjuk utang misalkan seperti itu ya. 3 itu menunjuk misalkan modal
4 pendapatan, 5 biaya. Nah, kalau sudah misalkan menggunakan program katakanlah Mayop Accounting itu bisa 9. Kadang 9 itu bisa biaya ya. Nah, jadi kalau pada saat kita buat kode itu bisa angka atau kombinasi angka. Angka 1 digit pertama itu dia menunjuk pada perkiraan, nama perkiraan. Kemudian jumlah angka dan huruf dalam kode adalah tetap. Jadi kalau sudah misalnya membuat kombinasi kode angka kelompok ini, maka kita buat misalkan 5 digit misalkan ya. Digit pertama menunjuk perkiraan. Kalau saya kasih angka 1 di awal, digit pertama berarti itu menunjuk aktiva. Jadi nanti kalau misalnya kas itu saya mulai dengan angka 1. Kalau saya membuat hutang, maka kodenya saya mulai dengan angka 2. Kalau saya membuat modal, maka kodenya saya mulai dengan angka 3. Kalau saya membuat biaya, maka kodenya saya mulai dengan angka 5. Begitu. Ya. Dan itu tetap jumlah hurufnya ada 5 digit nantinya. Nggak boleh beda-beda, ada yang 6 atau 7 nggak boleh. Jadi tetap angkanya sama, jumlah angkanya sama. Posisi angka dan huruf dalam kode mempunyai arti tertentu, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau 1 digit pertama itu menunjukkan perkiraan. Digit kedua dia menunjukkan apa? Sub kelompok perkiraan. Jadi kalau 1 itu adalah aktiva, 1 lagi digit kedua itu menunjuk katakanlah aktiva lancar. Lalu saya kasih kosong. Kosong itu misalnya akumulasi penyusutan. Kalau 0 tidak ada akumulasi penyusutan. Kalau 1 maka ada akumulasi penyusutan. 01 baru nomor perkiraannya. Misalkan kas seperti itu ya. Jadi posisi angka atau huruf dalam kode punya arti dan arti tertentu ya. Jadi dia harus unik, enggak Mas. Lalu yang keempat adalah perluasan atau klasifikasi dilakukan dengan memberi cadangan angka atau huruf ke kanan. Nah, tadi kan ada 01 tuh. Artinya kalau mau nambah bisa 01, 02, 03, 04, 05 dan seterusnya sampai 99. Jadi kalaupun kita mau menambah, ada penambahan akun baru, itu dengan mudah dapat kita tambahkan dari 2 digit di belakang itu yang sebelah kanan itu. Jadi inilah kode angka kelompok. Nah, biasanya kita menggunakan ini nih. Jadi kalau sudah bekerja dengan katakanlah program Mayop Accounting, Zahir Accounting, kemudian Dakisi Accounting, itu kode perkiraannya dengan menggunakan kode angka kelompok. Mayop misalkan itu ada 5 digit ya, dimana 5 digit itu punya arti, punya makna yang menggambarkan kode perkiraan tertentu. Kalau tidak salah itu 1 digit awal itu 1 untuk aset ya. 2 itu utang kalau nggak salah, 3 itu modal, 4 pendapatan, 5, 6 itu ada lagi ada biaya dan HPP dan sebagainya, pokoknya ada di situ. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Jadi ada 4 karakteristiknya. 1, rekening diberi kode berupa angka atau kombinasi angka dan huruf. 2, jumlah angkanya tetap, misalkan 5 digit atau 6 digit. Kemudian posisi angka dari digit 1 sampai digit ke-5 itu punya arti dan punya makna ya. Lalu yang ke-6 adalah perluasan klasifikasi atau penambahan perkiraan nanti dapat ditambah di lajur sebelah kanan. Seperti itu. Jadi misalkan 11 101 2 digit terakhir itu untuk perluasannya nanti. Ya, seperti itu Mbak Mas. Nah, ini contoh kode angka kelompok ya. Nah, di sini contohnya adalah kita buat hubungan hierarki tanggung jawab ya. Perusahaan ada hierarki, departemen ada bagian. Nah, kalau kita mau buat jenis biayanya, kita bisa buat seperti ini. Di 1 2 3 4 5. 1 itu menunjuk direktorat, 2 menunjuk departemen, 3 menuju bagian, 4, 5 menuju jenis biaya. Ini contohnya. Yang lain misalkan saya buat 11001. 1 itu bisa menunjuk aktiva ya.
satu digit kedua di sini, misalkan satu digit kedua di sini, ini bisa menunjuk sub kelompok aktiva, misalkan aktiva lancar, aktiva ini bisa aktiva lancar, aktiva tetap, atau aktiva ini ya. Lalu 3 ini bisa akumulasi, pada 5 ini bisa nomor urutnya, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah kode angka desimal. Nah, di sini dalam pemberian kode ya, dalam pemberian kode ini kita memberi kode angka terhadap klasifikasi yang membagi kelompok menjadi maksimal 10 subkelompok dan membagi subkelompok menjadi maksimal 10 golongan yang lebih kecil dari subkelompok tersebut. Contoh, misalkan 1 persediaan, maka 1.1 persediaan cukup sadang, 1.2 persediaan bahan penolong, 1.3 persediaan bahan baku, 1.4 dan lain-lain. Contohnya seperti itu. Lalu ini subkelompok golongan 1.1 bahan baku kayu, 1.2 bahan baku ampas, dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah, yang terakhir adalah kode angka urut didahului dengan huruf. Jadi saya sudah contohkan di awal tuh, misalkan AL aktiva lancar 101. Jadi AL itu menunjukkan apa? Aktiva. ATL aktiva tidak lancar. MO modal. Contohnya seperti itu. Jadi kode huruf ya, tidak kode angka didahului dengan kode huruf. Contohnya seperti ini, Mbak Mas. Nah, apa sih hal-hal yang harus diperbaiki, harus diperhatikan dalam angka saudara untuk merancang sebuah kode? Pertama adalah kode itu harus logis, ya, harus unik dan bisa memenuhi kebutuhan pemakai dan metode pengolahan data yang digunakan oleh user. Kuncinya adalah kode yang sudah buat itu memenuhi kebutuhan pemakai dan pengolahan data yang digunakan. Nah, contoh di perusahaan saudara ada kas, misalkan ada piutang, ada hutang, dan seterusnya itu. Nah, bagaimana kita membuat kodenya? Nah, mungkin sudah bisa lebih mudah kalau kita gunakan metode kelompok yang tadi. Jadi 1, karena kas itu kelompoknya apa? Kelompok aktiva, maka 1 itu untuk aktiva. Lalu digit kedua itu adalah kita buat 1 itu aktiva lancar, 2 aktiva tetap, misalkan seperti itu. 3 untuk akumulasi, 4 dan 5 itu nomor urutnya untuk perluasan kode perkiraan itu nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setiap kode harus mewakili secara unik unsur yang diberi kode. Digit pertama 1 itu mewakili apa? Aktiva. Lalu kalau angka 2 itu mewakili apa? Mewakili hutang. Jadi dia harus mewakili secara unik unsur yang diberi kode. Kalau 3 mewakili apa? Mewakili modal, 4 pendapatan, dan 5 biaya, misalnya seperti itu ya. Dan yang keenam adalah desain kode harus bisa disesuaikan dengan tuntutan perubahan. Contoh, nantinya katakanlah 5 tahun lagi ada penambahan akun untuk aktiva. Nah, itu kita bisa modifikasi kode tersebut. Tidak mau modifikasi dalam arti jumlah digitnya ya, tetapi perluasan. 2 digit terakhir itu bisa kita tambah. Misalkan aktiva itu hanya sampai 010 saja. Nah, ada lagi 2 rekening di aktiva, maka kita bisa buat 111, 12, dan 13, seperti itu. Jadi ada perluasan nantinya. Sekali lagi, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat kode adalah 1, kerangka kode harus bisa disusun secara logis dan bisa memenuhi kebutuhan pemakai dan metode pengolahan datanya. Yang kedua, setiap kode yang dibuat harus mewakili secara unik unsur yang diberi kode dan sekian kode. Dan ketiga, desain kode harus mudah disesuaikan dengan tuntutan perubahan ke depannya. Nah, berikutnya adalah buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu itu Mbak Mas tadi sudah dijelaskan, jadi digunakan untuk apa? Untuk memberikan atau menyediakan informasi-informasi ya
Yang tujuannya itu untuk apa? Mempercepat penyusunan laporan dan neraca percobaannya. Nah, ini contoh buku besar pembantu pada perusahaan manufaktur. Ada buku besar pembantu persediaan, buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu hutang, buku pembantu harga pokok produksi, buku pembantu biaya, dan buku pembantu aktiva. Baik, kita lanjutkan lagi materi kita, Mbak Mas. Untuk metode pekerjaan posting ini dalam buku besar, saya akan ambil materinya dari buku referensi kita yang saya sudah upload sebelumnya. Baik, untuk metode posting di buku besar itu ada 3 ya. Pertama adalah metode tangan. Metode tangan sendiri ada 2, yaitu metode posting ke buku besar pembantu dari jurnal dan posting ke buku pembantu dari buku transaksi. Yang kedua adalah metode posting langsung dan metode tanpa buku pembantu atau ledgerless keeping. Nah, kalau dengan menggunakan metode posting dengan tangan dari jurnal, sudah bisa lihat di sini bahwa dari dokumen faktur penjualan itu ya kita rekap, kemudian kita jurnal, kita inputkan ke jurnal, kemudian setelah itu diposting ke buku besar dan buku besar pembantu dengan tulisan tangan ya, dengan tangan. Kemudian yang kedua adalah posting ke buku pembantu dari bukti transaksi. Jadi dari bukti transaksi langsung kita posting ke buku besar pembantu seperti ini, Mbak. Jadi dokumen faktur itu, jadi dari formulir faktur gitu kita rekap, kemudian kita langsung posting ke dalam buku besar pembantu, atau sama seperti di atasnya, jadi dari dari dokumen faktur penjualan, nanti kita rekap dokumen tersebut, kemudian kita masukkan dulu ke jurnal, kita buat jurnalnya dulu, setelah itu baru kita posting ke buku besar. Nah, yang kedua adalah metode posting langsung. Kalau metode posting langsung ini adalah pekerjaan kita memposting buku transaksi langsung ke buku pembantu dan jurnal sebagai tembusan buku pembantunya. Jadi ada bukti transaksi, ini kita rekap dulu, kemudian kita langsung posting ke jurnal atau ke buku besar pembantu, dan kemudian tembusannya ke buku pembantu ya. Jadi posting, kita jurnal, lalu ke buku besar pembantu, atau kita langsung ke buku pembantunya. Yang ketiga adalah metode ledgerless bookkeeping. Ini adalah tidak ada posting dari buku transaksi, dari bukti transaksi ke buku pembantu. Kemudian berikutnya adalah jenis-jenis media. Jenis media yang digunakan dari 2, yaitu mixed media dan unit media. Kalau mixed media itu adalah media yang datanya akan diposting ke lebih dari satu rekening, baik debit maupun kredit. Contohnya apa? Misalkan faktur yang diterima dari penjual yang berisi beberapa jenis barang yang dibeli. Kalau yang kedua adalah unit media. Unit media ini datanya diposting ke satu rekening, baik debit maupun kredit. Contohnya adalah faktur yang dibuat untuk penjualan satu macam barang. Jadi ada 2 jenis media, 1 mixed media, 2 adalah unit media. Kalau mixed media itu datanya akan diposting itu ke lebih dari satu rekening, baik debit maupun kredit. Contohnya adalah faktur yang diterima dari penjual yang berisi beberapa jenis barang yang dibeli. Yang kedua adalah unit media. Ini datanya diposting ke satu rekening, baik debit maupun kredit saja. Contohnya adalah faktur yang dibuat untuk penjualan barang. Nah, posting mixed media itu ada 2 cara untuk posting dari mixed media, itu metode random dan metode egg house ya. Demikian Mbak Mas untuk materi kita untuk mata kuliah pengantar sistem informasi akuntansi, yang pada pagi hari ini kita membahas mengenai buku besar dan buku besar pembantu. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran untuk pagi hari ini.
Jika ada pertanyaan, monggo silakan saudara bisa japri ke saya ya, atau bisa mengirimkan via portal e-learning. Baik, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.